Tapi yang jelas, yang versi dari Bapak saat ini adalah tidak betul Bapak menusuk Megawati Soekarno Putri dari belakang ketika Susilo Bambang Yudhoyono maju menjadi calon presiden. Menusuk itu sulit dimengerti. Saya menjadi presiden ikut pemilu. Pemilu legislatif, pemilihan umum untuk presiden, wakil presiden. Saya berjuang dari bawah. Saya bukan apa-apa. Sangat mungkin saya kalah waktu itu. Jadi tidak tepat kalau saya tiba-tiba menggeser atau menggusur atau menusuk dari belakang. Jalan yang saya lalui itu sebetulnya terang. Sampai dengan saya alhamdulillah mendapatkan amanah rakyat menjadi presiden. Bahwa Ibu Mega merasa seperti itu, apakah menurut Bapak memang komunikasi yang tidak lancar saja, atau memang ada pembisik-pembisik atau ada situasi atau kondisi tertentu yang memang menginginkan agar hubungan ini tidak harmonis? Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ibu Megawati. Oleh karena itu bagi saya lebih bagus dengan komunikasi yang terbangun bisa saling menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Saya juga banyak mendapatkan masukan, sumber-sumber tertentu tentang Ibu Megawati, baik yang dulu maupun sekarang. Tapi kan tidak semudah itu saya terpengaruh, tidak boleh saya lantas percaya semuanya. Dengan justru saling mengklarifikasi akan lebih terang benderang masalah yang ada. Pak SBY, saya ingin mengklarifikasi satu hal. Ya. Ada sumber yang mengatakan bahwa sesungguhnya sasaran Bapak pada pemilu 2004 itu menjadi wapres berdampingan dengan Ibu Mega. Tapi kemudian Bapak mundur karena Ibu Mega tidak jadi mengajak Pak SBY ketika itu. Ada dua. Pak? Ya, ada dua hal. Hal yang pertama, ya kalau saya harus terus terangkan, setiap orang mesti mengkalkulasikan peluang yang ada. Ya barangkali saya harus mengakui waktu itu yang realistik kalau saya punya peluang untuk menjadi wakil presiden pada tahun 2004 waktu itu. Itu yang terjadi sesungguhnya. Tetapi mundurnya saya dari pemerintahan bukan karena saya tidak diajak oleh Ibu Megawati. Waktu itu memang belum ada ajak-mengajak dan itu masih jauh dari pemilu legislatif itu sendiri dan juga apalagi mengarah kepada pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi itu yang sesungguhnya terjadi. Jadi sebetulnya tahun 2004 seorang Susilo Bambang Yudhoyono hanya memiliki target menjadi orang nomor 2 bukan orang nomor 1? Kalkulasi itu harus realistik ya, meskipun setiap orang barangkali punya cita-cita yang lebih tinggi. Tetapi kita ini harus pandai mengukur dan menakar diri kita ini seperti apa. Peluang yang dimiliki juga seperti apa. Saya kira tidak keliru seorang politisi mengkalkulasi dengan cermat peluang yang dimilikinya dalam perjuangan politik ke depan. Pak, Bapak juga sempat menjelaskan, saya merefer ke wawancara Bapak di Jurnal Nasional, berbeda sebetulnya jalan yang dilalui ketika Bapak menjadi presiden dengan jalan yang dilalui Ibu Megawati Soekarno Putri ketika itu menggantikan Gus Dur. Apa yang sesungguhnya terjadi ketika zaman krisis politik Gus Dur itu, Pak? Ini masih misteri sesungguhnya. Iya, begini, saya memang terganggu kalau dianggap ya menusuk dari belakang lah, yang berkhianat lah, yang menggusur beliau. Saya katakan tadi, jalan saya terang, saya dari bawah berjuang, tahapan-tahapan demokrasi saya lalui sampai ke situ. Kan beda sama sekali. Ibu Mega menjadi presiden bukan dengan proses pemilu waktu itu, ingatkan, karena Gus Dur jatuh. Dan ini sejarah ya, meskipun pada saatnya akan terungkap semuanya nanti. Tapi saya kan berusaha sekali untuk Gus Dur tidak jatuh waktu itu. Ada solusi-solusi yang bisa kita capai untuk kebaikan bersama. Tapi ya caranya secara seperti itu. Dan message saya adalah jelas bahwa yang saya lalui itu jalan yang benar. Kemudian saya hanya membandingkan dengan kemelut sisi-sisi tertentu dalam pergantian Gus Dur kepada Ibu Megawati dulu. Bapak pada waktu itu Bapak sempat katakan berusaha keras agar pemerintahan Gus Dur ketika itu tidak jatuh. Apakah memang ada pihak-pihak tertentu di dalam pemerintahan Gus Dur yang justru menginginkan untuk Gus Dur jatuh, dan siapa pihak yang paling diuntungkan dengan hal itu? Cukuplah, saya kira saya batasi dulu statement saya sampai di situ. Timingnya belum tepat. Suatu saat barangkali tepat. Apa yang kita pikirkan bersama waktu itu, saya memimpin tim 7 untuk mencari solusi. Kemudian posisi-posisi yang lain juga seperti apa, itu sejarah telah mencatat. Dan nanti sajalah pada saatnya tentu
akan menjadi terang benderang. Kondisi seperti apa, Pak? Kapan menurut Bapak saat yang tepat agar bangsa ini betul-betul tahu sejarah yang telah menjadikan seseorang mencapai puncak atau posisi tertinggi? Kapan saat yang tepat itu? Begini, saya mengambil pelajaran kemarin. Beberapa saat yang lalu ada pemimpin-pemimpin kita menulis bukunya masing-masing. Ya. Pak Habibie menulis buku, Pak Wiranto menulis buku, Pak Prabowo menulis buku dalam satu peristiwa sejarah yang sama. Kadang-kadang menjadi tidak bagus karena rakyat melihatnya menjadi bingung begitu. Oleh karena itu saya menahan diri. Saya ini punya catatan yang lengkap, punya ingatan dialog demi dialog, ya. Apa yang kita lakukan sejak katakanlah krisis 1998, krisis 2001 sampai sekarang ini. Oleh karena itu menjadi arif kalau kita semua para pemimpin itu tidak begitu saja mengobral cerita kepada rakyat tentang peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu. Saya berpikir seperti itu. Baik. Pemirsa, bagaimana sesungguhnya hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dengan para mantan jenderal yang juga siap bertarung di pemilu mendatang? Wiranto, Sutioso, Prabowo. Saya akan tanyakan itu sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.